Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1097. Sepanjang jalan, Su Chen tidak tahu berapa banyak auman binatang yang dia dengar. Namun baru kali ini, hal itu membuat sarafnya tegang. Karena dalam auman binatang itu, terjadi fluktuasi mental yang kuat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa makhluk roh tidak jauh dari sana jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Bum bum bum. Suara langkah kaki terdengar, dan Su Chen melihat ke depan secara diagonal. Saya menemukan bayangan hitam besar di sana, bergegas ke arah saya. Semua pohon di sepanjang jalan terinjak oleh bayangan hitam. Secara visual, tingginya setidaknya 2 meter. Di dunia sekuler, hanya gajah di darat yang bisa menandinginya. Pikiran Su Chen bergerak, dan tubuhnya melintas, melompat ke pohon kuno yang menjulang tinggi di kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa makhluk spiritual itu tidak datang kepadanya, jadi tidak perlu menghadapinya secara langsung. Mengaum. Raungan lain datang, dan bayangan hitam besar bergegas ke tempat Su Chen berdiri sekarang. Makhluk roh itu tingginya hampir 3 meter dan panjangnya lebih dari 4 meter. Warnanya kuning kemasan dengan garis-garis hitam di atasnya. Lepaskan jaringnya dan jangan biarkan ia lolos. Teriakan itu datang dari belakang, dan pikiran Su Chen bergerak. Tanpa sadar, dia melihat ke arah suara tersebut. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Qiao Jiayu, yang telah berurusan dengannya kemarin. Di luar sini, Qiao Zanlong, Pan Xirong dan lainnya masih mengikuti di belakang. Qiao Jiayu memberi perintah, dan Su Chen melihat jaring besar berdiameter 10 meter keluar dari tangan Pan Xirong. Tutupi binatang spiritual di bawahnya. Raungan itu datang lagi, dan makhluk roh yang ditutupi oleh jaring besar terus mengaum dan mengaum, karena ada duri yang tak terhitung jumlahnya di jaring, tetapi tidak ada gunanya dan bahkan kulit makhluk roh itu tidak rusak. Jangan khawatir, Nona Qiao. Meskipun pertahanannya belum rusak, ada banyak racun yang melumpuhkan saraf yang menempel di jaringnya. Saat binatang ini bernafas, ia dapat menyerap racun tersebut ke dalam tubuhnya. Selama waktunya benar, kita bisa mengambil tindakan. Oke, tindakan ini benar-benar berkat Tuan Pan. Nona Qiao sangat sopan. Zanlong adalah saudara baikku, jadi bantuan kecil ini tidak berarti apa-apa. Meskipun mereka berada di atas angin, tidak ada yang gegabah. Binatang di depan saya adalah liger bergaris 4. Ia adalah binatang spiritual terkuat di persimpangan. Merobek. Tepat ketika Qiao Jiayu dan yang lainnya sedang menunggu Liger Belang 4 menurunkan kesadarannya dan bersiap untuk mengambil tindakan, mereka tiba-tiba melihat Liger Belang 4 merobek jaring dengan cakarnya yang tajam dan muncul di depan semua orang dengan kekuatan besar. Bagaimana bisa? Qiao Jiayu dan yang lainnya tercengang. Meskipun dia diracuni, dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu adalah jaring besar yang terbuat dari kawat berlian. Sepupu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qiao Zanlong bingung. Rencana pertempuran mereka hari ini didasarkan pada penangkapan ini. Jika Anda tidak bisa menundukkannya, semua usaha Anda akan sia-sia. Dengan kekuatan orang-orang ini saat ini, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawannya. Qiao Jiayu mengencangkan pedang di tangannya. Saat ini, saya tidak bisa melarikan diri, saya harus berjuang keras. Nona, saya orang terkuat di sini. Saya melawan dari depan, dan Anda mencari peluang dari samping. Meskipun Anda dikalahkan, Anda tidak sabar untuk mati di sini. Jika beberapa orang berpencar dan bertindak sendiri-sendiri, mungkin ada peluang untuk melarikan diri. Namun, Qiao Jiayu datang untuk membunuh Liger Belang 4 itu demi mendapatkan jantungnya sebagai obat. Jangan mudah menyerah. Bagus. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi putus asa, tapi hanya Pan Xirong. Dia datang ke sini karena ada hal lain yang harus dia lakukan, dan dia di sini bukan untuk mempertaruhkan nyawanya bersama mereka. Nona Qiao, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Selain itu, saya masih tamu Anda, jadi tolong blokir di sini dan ciptakan peluang untuk saya. Pan Tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Pan Xirong menjadi bersemangat, saya di sini untuk membantu, tetapi saya tidak ingin mati bersama Anda. Anda dapat meluangkan waktu dan bersenang-senang. Saya pergi sekarang. Karena itu, Pan Xirong bergegas keluar dan menghilang ke dalam hutan. Sial, bajingan ini, aku benar-benar buta menyebut diriku saudara dengan orang seperti ini. Oke, berhentilah memarahi dan pikirkan cara untuk menghadapi pria besar ini dulu. Wajah Qiao Jiayu juga serius dan dia berkata kepada Mo Fenggu. Paman Mo, lakukanlah. Bagus. Mo Fenggu mengeluarkan kapak sepanjang 1 meter dari belakang, dan dengan kekuatan penuh dari alam Fanzong, dia menghadapi Liger bergaris 4 secara langsung. Kapan? Terdengar suara tajam dari jalinan logam, dan kapak raksasa itu menghantam dengan kuat di belakang Liger bergaris 4. Tetapi, tidak terduga. Mo Fenggu hanya menimbulkan sedikit bekas luka yang tidak terlihat di atasnya. Bahkan bisa dikatakan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Binatang sialan ini. Zanlong, jangan kaget, ikut aku. Di bawah sapaan Qiao Jiayu, lebih dari selusin orang dari kelompok tentara bayaran Fenggu bergegas maju, mencoba menemukan kekurangan pada Liger bergaris 4 dan memberikan pukulan fatal. Mengaum. Raungan datang, disertai dengan fluktuasi mental yang kuat. Karena kurangnya kekuatan, Qiao Jiayu dan yang lainnya gemetar, dan bahkan energi dan darah mereka melonjak. Pada saat ini, bahkan Mo Fenggu terkuat pun terpengaruh.
Pada saat dia kehilangan kesadaran, Liger bergaris 4 itu memukulnya dengan keras dengan cakarnya. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur, jatuh ke tanah. Paman Mo. Qiao Jiayu berteriak dan bergegas. Aku masih baik-baik saja, aku tidak akan mati untuk saat ini. Mo Fenggu berkata dengan susah payah. Sepupu, binatang ini terlalu kuat. Saat kita bertemu dengannya terakhir kali, kita tidak menyadari bahwa binatang itu begitu kuat. Meskipun aku tidak mau menyerah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi dulu. Tetapi, tepat ketika Qiao Jiayu dan yang lainnya bersiap untuk mundur, sebuah kecelakaan terjadi. Ada keributan di hutan tidak jauh dari sana. Mendongak, dia terkejut menemukan lusinan bayangan hitam muncul di mana-mana. Itu adalah sekelompok makhluk spiritual. Melihat pemandangan ini, semua orang di grup tentara bayaran Fenggu tercengang. Mereka yang merupakan tentara bayaran lebih suka bertemu dengan satu makhluk roh yang kuat daripada sekelompok makhluk roh. Karena itu, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Adegan itu sangat menegangkan. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa sekarang. Sepertinya tidak ada pilihan selain menunggu kematian. Bang bang bang. Pada saat ini, makhluk roh mirip kera menghantam dadanya beberapa kali. Qiao Jiayu menemukan bahwa makhluk roh itu telah memanjat pohon kuno yang menjulang tinggi. Qiao Jiayu mendongak dan terkejut. Pria yang berkonflik dengan Zan Long kemarin. Dia sebenarnya sedang berdiri di atas pohon. Bab 1098. Sebenarnya itu dia, kenapa dia ada di sini? Kata Qiao Jiayu terkejut. Mereka mengira Su Chen datang ke sini untuk berlatih. Logikanya, mereka seharusnya aktif di dekat hutan kicau burung. Tidak mungkin lari ke sini, karena mudah mati di tempat berbahaya seperti itu, dan sama sekali tidak cocok untuk bercocok tanam. Ketika dia melihat binatang spiritual, dia berlari ke arahnya. Su Chen sedikit mengernyit. Saat ini, dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau. Jadi dia melompat dan melompat ke tanah. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Qiao Jiayu bertanya dengan heran. Saya datang ke sini untuk berlatih, tapi saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Qiao Jiayu sangat malu dan bersalah karena dia telah menimbulkan masalah baginya. Tuan muda, ini semua terjadi karena kami. Sekarang kami masih memiliki kekuatan untuk membantu Anda memblokir binatang ini. Anda harus segera pergi. Sepupu, mengapa kamu meminta maaf padanya? Qiao Zanlong mendengus dingin. Meskipun dia lebih kuat dariku, dia paling banyak berada di level Tianzun. Dia pasti tersesat untuk sampai ke sini, kalau tidak dia akan mati. Tidak perlu meminta maaf padanya. Bahkan tanpa kita, dia tidak akan hidup. Panjang. Karena konflik kemarin, Qiao Zanlong masih mengkhawatirkan Su Chen. Oke Zanlong, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Kami bersalah dalam masalah ini. Jika kami tidak merekrut Liger bergaris 4, tuan muda ini mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku ingin pergi dari sini, tapi menurutmu apakah aku bisa pergi? Su Chen berkata dengan ringan. Qiao Jiayu tampak malu ketika diberitahu bahwa, jika hanya ada satu Liger belang 4, tidak apa-apa. Namun, di bawah panggilan Liger bergaris 4, kelompok makhluk roh telah mengelilinginya. Bahkan jika dia ingin melindunginya dan membiarkannya melarikan diri, itu tidak mungkin. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah kami, tapi kami bisa berusaha sebaik mungkin mencarikan jalan untuk Anda. Mengenai apakah kami bisa keluar, kami tidak bisa menjaminnya, kata Qiao Jiayu. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, singkirkan saja mereka. Kata-kata Su Chen membuat Qiao Jiayu dan yang lainnya terlihat kaget. Apa yang dia bicarakan? Sebenarnya ingin menyingkirkan Liger belang 4 itu. Apakah kamu yakin itu bukan lelucon? Tuan muda ini, Liger bertanda 4 bukanlah lelucon. Meskipun kekuatannya setara dengan manusia dan master di alam sekte fana, jika ia tidak dapat mencapai tingkat alam sun manusia, tidak mungkin untuk melakukannya. Jadilah lawannya. Jangan berani, kata Qiao Jiayu gugup. Jangan khawatir, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Su Chen berkata dengan tenang. Sepupu, abaikan saja dia. Jika dia ingin mengambil tindakan, biarkan dia membunuh Liger belang 4 itu. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk mencari kesempatan melarikan diri. Kata Qiao Zanlong. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Keluarga Qiao akan dipermalukan olehmu. Qiao Jiayu mendengus dingin, dan terlihat jelas bahwa dia berada di ambang kemarahan. Tuan, jika Anda benar-benar ingin membunuh Liger belang 4, saya dapat membantu. Qiao Jiayu telah mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, saat ini, dia tidak dapat bertahan hidup, jadi sebaiknya dia mencobanya. Aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa menangani hal kecil ini sendiri. Ekspresi Qiao Jiayu tercengang. Dia sudah memberitahunya tentang kekuatan Liger bergaris 4, tapi dia masih ingin melakukannya sendiri. Mengaum. Adu TTK Lambu Daen. Bersama. Liger bergaris 4 mengeluarkan raungan yang mengejutkan lagi, mencakar kuku depannya, dan bergegas menuju Su Chen. Tuan, hati-hati. Seru Qiao Jiayu. Tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Su Chen menginjak tanah dan melompat ke udara, melompat setinggi lebih dari 5 meter, terbang tepat di atas Liger bergaris 4. Melihat seseorang berani menantang Yang Mulia, Liger bergaris 4 itu pun melompat dan membuka mulutnya yang berdarah, seolah ingin memakan Su Chen dalam satu gigitan. Pada saat yang sama, Su Chen mengerahkan semua kekuatan di Istana Dewa dan memusatkannya pada lengan kanannya. Auman Gigi Naga. Pukulan yang sangat dahsyat menghantam Liger belang 4 itu tepat di kepala.
Hanya mendengar dentuman, tubuh Liger Belang 4 itu terjatuh dengan cepat, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Ho ho ho. Jeritan menyakitkan keluar dari mulut Liger Belang 4 itu. Qiao Jiayu ngeri saat mengetahui Liger bergaris 4 itu lumpuh di tanah, bergerak-gerak terus-menerus. Kepalanya, sekeras baja, penyok di area yang luas, dan seteguk besar darah merembes keluar dari mulutnya, seolah-olah dia sedang sekarat. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di kelompok tentara bayaran Fenggu tercengang. Ia justru meninju Liger Belang 4 itu hingga muntah darah bahkan mati. Bagaimana dia bisa melakukannya? Liger bergaris 4 kehilangan kekuatan bertarungnya, dan Su Chen berbalik dan melihat sekelompok makhluk roh di belakangnya. Liger bergaris 4 sudah mati, jadi lebih mudah menanganinya. Melihat Su Chen yang pembunuh, para makhluk roh di hutan meraung gelisah karena mereka merasa bahwa pria di depan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Karena naluri untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian, makhluk roh di sekitarnya melolong satu demi satu, lalu melarikan diri ke hutan sekitarnya dan menghilang. Qiao Jiayu dan yang lainnya menelan ludah. Dia benar-benar menakuti sekelompok makhluk spiritual tanpa mengambil tindakan. Liger bergaris 4 itu sedang sekarat dan diambang kematian. Tuan, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, dan saya harap Anda setuju. Qiao Jiayu berdiri dan berkata dengan sopan. Kamu mungkin menginginkan Liger Belang 4, jadi ambillah saja. Lagi pula aku tidak peduli. Qiao Jiayu tampak sangat gembira. Dia tidak menyangka Su Chen begitu murah hati. Ini setara dengan memberi diri Anda hadiah besar secara gratis. Qiao Jiayu membalasnya dengan membungkuk. Nama gadis kecil itu adalah Qiao Jiayu. Bolehkah saya menanyakan nama tuan muda? Su Chen. Zanlong. Sepupu, ada apa? Kemarilah dan minta maaf pada Tuan Su. Qiao Zanlong berjalan dengan gemetar, tubuhnya gemetar saat memikirkan adegan Su Chen membunuh Liger bergaris 4 tadi. Itu adalah orang kuat yang bisa langsung membunuh Liger bergaris 4 dengan satu pukulan. Jika dia mengerahkan sedikit tenaga kemarin, dia pasti sudah mati. Tuan Su, apa yang terjadi kemarin adalah kesalahan saya dulu. Tolong jangan berdebat dengan saya. Qiao Zanlong membungkuk lebih rendah dari Qiao Jiayu, berharap dimaafkan oleh Su Chen. Kendalikan amarahmu mulai sekarang. Jika kamu bertemu orang lain, kamu tidak akan seberuntung itu. Ya, lain kali aku pasti akan menghilangkan kebiasaan burukku. Melihat Su Chen tidak meminta pertanggungjawabannya, Qiao Zanlong merasa lega, jika tidak, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana hari itu akan berakhir. Tetapi, tepat ketika Qiao Jiayu hendak melanjutkan pembicaraan, dia tiba-tiba mencium bau aneh memenuhi udara. Tidak, itu asap beracun. Bab 1099. Pada saat ini, semua orang memperhatikan semburan asap ungu datang dari segala arah. Meskipun Qiao Jiayu adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, itu sudah terlambat. Mereka semua menghirup asap beracun sampai batas tertentu, dan energi serta darah mereka terpengaruh, dan mereka bahkan tidak dapat berdiri kokoh. Apa yang terjadi? Bagus sekali, bagaimana bisa muncul asap beracun? Mo Fenggu berteriak keras. Semuanya, jangan panik. Duduklah di tanah dan atur pernapasanmu. Qiao Jiayu berkata dengan keras. Haha, jangan sia-siakan usahamu. Suara-suara datang dari belakang kerumunan. Qiao Jiayu tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa orang yang berjalan ternyata adalah Pan Sirong yang baru saja melarikan diri. Itu kamu, kata Qiao Zanlong dengan kaget. Apa, kamu kaget melihatku? Beraninya kamu kembali, makhluk berhati serigala. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Kata Pan Sirong sambil mengangkat bahu. Saya setuju untuk datang dan membantu karena dua alasan. Poin pertama adalah karena seseorang telah menawarkan hadiah untuk jantung Liger Belang 4, dan harganya telah mencapai 3.000 tambang roh. Dan poin kedua tentu saja untuk sepupumu yang cantik. Saya pikir di bawah pengaruh jaring, binatang ini bisa dibunuh, tapi saya tidak menyangka bahwa meskipun begitu banyak orang berkumpul, dia tetap tidak bisa menandinginya. Tapi untungnya, bajingan kecil ini benar-benar melompat keluar dan membunuh Singa Belang 4. Jika harimau itu dibunuh, maka dengan sendirinya aku akan datang dan memetik manfaatnya. Pan Sirong, aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara, tapi aku tidak menyangka kamu akan melakukan trik seperti itu secara diam-diam. Apakah kamu layak untukku? Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana orang bodoh sepertimu bisa bertahan sampai hari ini dan masih percaya bahwa ada persahabatan sejati di dunia seni bela diri kuno. Pan Sirong tampak menghina, jika bukan karena sepupumu dan Liger Belang 4, aku tidak akan menganggapmu serius sama sekali. Cek, sekarang rencanaku akan menjadi kenyataan, aku bersemangat hanya memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Pan Sirong berjalan menuju Liger Belang 4 itu, mengambil pisau panjang dan membelah jantungnya, lalu memasukkannya ke dalam wadah khusus dan bersiap untuk membawanya pergi. Sial, letakkan itu, ini untuk perawatan medis sepupuku. Haha, sembuhkan penyakitnya. Pan Sirong berkata sambil tersenyum, kamu harus lebih mengkhawatirkan keadaanmu sendiri. Jika memungkinkan, Qiao Zanlong tidak sabar untuk naik dan memotong Pan Sirong. Tapi sekarang, dia diserang oleh asap beracun, anggota tubuhnya lemah dan tidak bisa bergerak, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Pan Sirong. Jika bukan karena alasan ini, Pan Sirong tidak akan bisa datang ke sini dengan meriah. Bagaimanapun, dia telah mengetahui betapa kuatnya Su Chen. Jika dia tidak mengendalikan semua orang ini, dia tidak akan berani melompat keluar. Berjalan ke arah Qiao Jiayu, Pan Sirong berkata sambil tersenyum. Si cantik Qiao, aku telah menahannya selama beberapa hari karenamu, dan aku hanya ingin melampiaskan amarahku padamu.
Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun kamu menjadi hantu. Pan Sirong tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, mati di bawah bunga peoni berarti menjadi hantu juga romantis. Jika kamu benar-benar dapat menemukanku setelah menjadi hantu, maka aku tidak akan keberatan dan mati di bawah pisaumu. Tangan besar Pan Sirong meraih ke arah Qiao Jiayu. Tetapi ketika dia akan berhasil, suara Su Chen terdengar samar, mengejutkannya. Aku telah melihat banyak orang mencari kematian, tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu terang-terangan sepertimu. Jadi bagaimana jika itu terang-terangan? Pan Sirong berkata dengan percaya diri, kalian semua telah diracuni oleh asap beracun, energi dan darah kalian telah diblokir, dan kalian bahkan tidak dapat mengerahkan 10% dari kekuatan kalian. Melawanku. Jangan bicara tentang apakah asap beracunmu telah mempengaruhiku. Bahkan jika kekuatanku hanya tersisa 10%, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Wah, kamu lucu sekali. Kamu sudah begitu berbudi luhur dan kamu masih ingin membunuhku. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Pan Sirong dengan kuat. Yang terakhir ditampar, dan pohon besar di belakangnya patah menjadi dua. Pan Sirong tercengang dan memandang Su Chen dengan tercengang. Kamu sebenarnya masih punya kekuatan untuk menyerangku. Tentu saja, karena aku menyadarinya saat kamu mengeluarkan asap beracun, tapi aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Pan Sirong tampak pucat, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Qiao Jiayu dan yang lainnya juga merasa ngeri. Dia benar-benar menyadarinya saat Pan Sirong mengambil tindakan. Tolong jangan bunuh aku. Aku pergi sekarang. Aku bisa menyimpan semua mineral spiritual di tubuhku. Aku tidak ingin roh itu menjadi milikku lagi, pertahankan saja hidupmu. Su Chen melambaikan tangannya, dan semburan energi meledak di dada Pan Sirong, membunuhnya di tempat. Oke, kamu bisa menangani semuanya di sini, aku pergi. Puan Su. Qiao Jiayu memanggil Su Chen dari belakang. Seperti kata pepatah, tidak, terima kasih bisa diucapkan atas bantuan yang besar. Saya punya sepasang gelang giok di sini, yang terbuat dari kristal merah hitam. Jika Anda tidak menyukainya, anggap saja itu sebagai hadiah terima kasih kecil. Dari kami. Ini akan membantu Anda dalam latihan sehari-hari. Kamu harus menyimpan benda ini. Tidak mudah untuk melewati hutan Yellowstone. Kamu bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu sehingga kamu tidak perlu terancam di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, Su Chen dengan cepat menghilang di depan Qiao Jiayu dan yang lainnya. Kedua pihak hanya bertemu secara kebetulan, jadi tidak ingin terlalu terlibat. Melihat Su Chen pergi dengan tegas, Qiao Jiayu diam-diam menghela nafas. Jika kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, saya khawatir kesempatan untuk bertemu satu sama lain di masa depan akan semakin berkurang. Sepupu, jantung liger belang 4 ada di sini. Kita bisa kembali. Kata Qiao Zanlong. Ayo pergi. Berpisah dari Qiao Jiayu dan lainnya, Su Chen tidak melangkah lebih dalam. Karena dengan kekuatanku sendiri, aku cocok untuk tinggal di sini. Jika aku masuk lebih dalam, aku mungkin dalam bahaya. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Su Chen tiba di ngarai bernama Dikou. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dari yang dia bayangkan, yang sempurna untuk budidayanya. Di Gikenian, sangat sepi. Selain auman binatang buas, tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Ini juga hasil yang diinginkan Su Chen. Karena dia harus berlatih dalam pengasingan, dia tidak ingin diganggu oleh orang lain. Jauh di dalam ngarai, Su Chen menemukan sebuah gua yang ditinggalkan. Di pintu masuk gua, Su Chen menyamar sedikit, sehingga dia bisa menipu mata banyak makhluk spiritual dan tidak mengganggunya. Setelah semuanya siap, Su Chen duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kelompok tentara bayaran diam-diam tiba di pintu masuk hutan Yellowstone, siap untuk menanyakan keberadaan Su Chen. Cabang Asosiasi Pemuji dan Penguasa Kota-Kota Mingyue masing-masing mengeluarkan 10.000 ranjau roh dan memberikan hadiah untuk kepala Su Chen. Hal ini menyebabkan semua kelompok tentara bayaran berkumpul di sini, dan mereka semua tiba di sini hampir pada waktu yang bersamaan. Bab 1100. Alasan mengapa orang-orang dalam kelompok tentara bayaran dapat mengetahui tentang Su Chen begitu cepat adalah karena ketertarikan dan ketertarikan spiritual. Segera setelah perintah hadiah dikeluarkan, hampir semua orang di seluruh wilayah tingkat keempat menjadi tentara. Itu berarti 20.000 ranjau roh. Tidak ada yang akan iri jika mereka melihatnya. Sepanjang jalan, Su Chen sengaja menghindari jalan utama, tapi dia tidak bisa menghindari pandangan semua orang. Masih ada orang yang melihat Su Chen. Pada awalnya, orang-orang itu tidak peduli siapa Su Chen atau apa yang dia lakukan. Tapi begitu pesanan hadiah keluar, semua orang ingat bahwa mereka sepertinya pernah melihat orang ini sebelumnya. Segala macam berita, berkumpul pada akhirnya, semuanya menunjuk ke satu tempat, Su Chen sedang menuju hutan Yellowstone. Selain itu, keberuntungan Su Chen sebenarnya tidak terlalu bagus. Setelah hadiah mahal diberikan, Gunung Xianyun dan Sekte Abadi Jianjia dengan cepat mengetahui berita tersebut. Mereka tidak hanya mengirim murid ke hutan Yellowstone untuk mencari keberadaan Su Chen. Selain itu, dua sekte besar juga menawarkan hadiah 20.000 mineral spiritual dan berencana membeli kepala Su Chen. Dengan cara ini, kepala di leher Su Chen menjadi sangat berharga. Hampir semua orang hampir berjuang untuk menangkapnya. Saat ini, suasana di kedai di pintu masuk hutan Yellowstone menjadi sangat halus. Selama 3 hari berturut-turut, orang-orang datang untuk menanyakan keberadaan Su Chen. Hal ini membuat semua orang di kedai curiga terhadap identitas Su Chen. Apa yang dilakukan anak itu?
Begitu banyak orang yang datang menemuinya. Pada hari ke-6 setelah Su Chen pergi, pintu kedai dibuka, dan orang-orang di dalam tanpa sadar menoleh. Orang-orang di kedai mengira bahwa orang yang datang ke Su Chen kali ini pastilah kelompok tentara bayaran yang kuat. Tetapi setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang dari dua sekte utama Gunung Xianyun dan Sekte Abadi Jianjia. Di seluruh wilayah tingkat keempat, Gunung Xianyun dan Sekte Abadi Jianjia keduanya berada di jangkauan tengah. Meskipun kekuatannya bukan yang terbaik, dia masih relatif terkenal, sehingga tentara bayaran di kedai juga mengetahui tentang kedua sekte ini. Apakah ada yang melihat anak ini di sini? Orang yang memimpin tim dari Gunung Xianyun adalah tetua ke-6 mereka, Bai Changtian. Begitu dia memasuki pintu, dia memegang potret Su Chen dan bertanya dengan marah. Kami hanya tahu dia pergi ke hutan Yellowstone. Adapun berita lainnya, kami tidak tahu. Mata Bai Changtian menyapu para tentara bayaran. Jika Anda dapat memberikan informasi yang akurat tentang Su Chen, saya akan memberi Anda biaya informasi untuk 1000 tambang roh. Di wilayah tingkat keempat, 1000 batu roh sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Semua orang menginginkannya, tetapi mereka tidak bisa memberikan informasi yang lengkap. Di antara orang-orang tersebut, yang benar-benar dapat memberikan informasi bermanfaat adalah Qiao Jiayu dan lainnya. Tapi Su Chen baik kepada mereka. Bahkan jika dia menghabiskan 100.000 mineral spiritual, mustahil untuk mengkhianati berita Su Chen. Oleh karena itu, Bai Changtian dan yang lainnya hanya bisa menyerah, dan kemudian bergegas menuju hutan Yellowstone bersama orang-orang dari Sekte Abadi Armor Pedang. Kabar tentang Su Chen dibocorkan oleh pemilik kedai. Karena dia bertanya kepada pemilik kedai tentang situasi di hutan Yellowstone pada malam sebelum keberangkatannya, dia menyimpulkan bahwa Su Chen seharusnya pergi ke hutan Yellowstone untuk berlatih. Dan pernyataan ini tidak akan membuat banyak orang curiga, karena sebagian besar orang datang ke sini untuk berlatih. Setelah orang-orang dari dua sekte besar pergi, Mo Fenggu dan Qiao Zanlong kembali ke kamar di lantai 2, dan orang-orang dari kelompok tentara bayaran Fenggu berkumpul di sini. Sepupu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Su sepertinya telah menyinggung banyak orang. Menurut perkiraan saya, setidaknya ada 100 orang pergi ke hutan Yellowstone dalam beberapa hari terakhir, dan jangkauan Tuan Su aktivitasnya juga sangat terbatas. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, suatu hari nanti mereka akan menemukannya, kata Qiao Zanlong dengan cemas. Pada saat ini, Qiao Zanlong telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Su Chen. Dia sangat mengaguminya sehingga dia bahkan memiliki keinginan untuk menjadi muridnya. Nona, mengapa kita tidak melakukan perjalanan ke hutan Yellowstone? Dengan keberanian dan keberanian Tuan Su, dan rute yang dia lalui hari itu, saya pikir dia seharusnya pergi ke Ngarai Tiangou untuk berlatih. Akan mudah untuk menemukannya dia. Setelah berpikir beberapa detik, Qiao Jiayu mengangguk. Tuan Su telah baik kepada kami, jadi adalah tugas kami untuk melakukan ini. Tapi sekarang, beberapa kelompok orang telah bergegas ke hutan Yellowstone. Kita harus berhati-hati, jadi semua orang tetap di sini. Terserah saya, Paman Mo, dan Zanlong untuk bekerja sama menyampaikan berita ini kepada orang-orang secepatnya. Titik. Tidak masalah. Mereka berdua menjawab serempak. Untuk menghindari perhatian terlalu banyak orang, Qiao Jiayu dan 3 orang lainnya menunda tindakan mereka hingga malam. Karena mereka adalah tentara bayaran di hutan Yellowstone, kecepatan mereka sedikit lebih cepat dari yang lain. 5 hari kemudian, ketika yang lain masih berkeliaran di hutan Yellowstone, mereka tiba di Talang Ngarai. Qiao Jiayu melihat sekeliling dengan hati-hati dan berbisik. Paman Mo, Zanlong, ayo bekerja secara terpisah, tapi kita harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh orang lain. Bagus. Keduanya menjawab, lalu mereka bertiga berpisah, bersiap mencari keberadaan Su Chen. Meski nama ngarainya megah, namun luasnya tidak besar. Mereka bertiga membutuhkan 1 hari untuk berjalan melewati seluruh ngarai. Namun yang mengecewakan, tidak ada jejak Su Chen yang ditemukan. Sepupu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Mungkinkah Tuan Su sudah pergi? Itu mungkin. Qiao Jiayu berpikir lama. Jika Tuan Su benar-benar pergi, kita tidak perlu khawatir. Bagaimana kamu mengatakan ini? Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan mencapai rawa tanpa harapan di hutan Yellowstone. Ini bukan tempat tinggal orang biasa. Jika kamu tidak memiliki kekuatan alam sekte manusia, akan sulit untuk menetap di sana. Saya pikir dengan kekuatan Tuan Su, dia mungkin tidak akan mencobanya dengan mudah. Menginjakkan kaki di rawa tanpa harapan, jadi kemungkinan besar dia telah pergi. Jika Tuan Su pergi dari sini, semua orang akan senang. Wilayah tingkat keempat sangat luas sehingga tidak mungkin menemukan Tuan Su, kata Qiao Zanlong dengan lega. Oke, ini bukan tempat untuk bicara. Karena Tuan Su tidak ada di sini, ayo cepat kembali. Ada banyak orang di sini. Akan buruk jika mereka ketahuan. Aku tahu, sepupu. Setelah mengambil keputusan, mereka bertiga mempercepat langkah mereka dan bersiap untuk berangkat dari Talang Ngarai. Namun, saat mereka bertiga hendak pergi, mereka melihat selusin sosok melompat turun dari dinding batu di salah satu sisi ngarai dan mengelilinginya. Itu sebenarnya kamu. Wajah Qiao Jiayu berubah dengan liar, karena orang-orang yang bergegas tidak lain adalah orang-orang dari 2 sekte besar, Gunung Xianyun dan Sekte Abadi Jianjia. Aku ingat kamu adalah tentara bayaran di kedai minuman. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tahu keberadaan Su Chen, jadi kamu datang ke sini untuk melaporkan berita itu? Bai Changtian mendengus dingin. Bersambung.